Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi tanzilihil azizil hakim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukurinya. Salawat teriring salam kita limpah curahkan ke baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama berbicara dalam sebuah kitab bahwa sifat tomak itu buruk. Tapi lebih buruk ketika seseorang ini memiliki sifat tomak. Artinya, siapapun orangnya yang memiliki sifat tomak itu buruk. Tapi lebih buruk ketika seseorang ini memiliki sifat tomak. Siapa dia? Ulama, orang yang berilmu. Maka ada bahasa di dalam sebuah kitab, at-tam'u minal ulama. Ulama, orang yang berilmu memiliki sifat tomak. Itu Allah lebih benci ketimbang sifat tomak dimiliki oleh bukan orang yang berilmu. Gambaran dalam surat Al-Kahfi ayat 77 sampai 78 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada sebuah kisah tentang perjalanan menimba ilmunya seorang Nabiullah Musa alaihi salam kepada Nabiullah Khidir alaihi salam. Pada satu ketika keduanya memasuki negeri Intokiyah. Sedangkan dalam posisi keduanya merasa lapar. Kemudian penduduk negeri Intokiyah tersebut terkenal dengan penduduk yang pelit. Sehingga Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini tidak disuguhi apapun. Apalagi makanan, air pun tidak. Maka ketika itu pula Nabi Musa berkomentar tentang sifat pelitnya penduduk Intokiyah ini. Sehingga berbarengan dengan itu Nabi Khidir menemukan sebuah rumah penduduk negeri tersebut yang akan rubuh. Bahkan nyaris pondasinya pun terangkat. Maka ketika itu pula Nabi Khidir membenarkan dan membetulkan rumah tersebut yang mau rubuh diperbaiki oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Khidir, penduduk negeri ini pelit. Kok sampean membetulkan rumah penduduk ini yang mau rubuh?"
Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajr. Kata Nabi Musa, apakah kamu Khidir ingin mendapat balasan dari yang pemilik rumah ini agar kita dapat suguhan makanan dari penduduknya? Maka sifat tomak yang dimiliki Nabi Musa, lattakhadta alaihi ajro, bahasanya ketika itu pula Nabi Khidir marah. Wahai Musa, qala hadza firakum baini wa bainik. Perpisahan ini terpaksa akan terjadi dan silahkan tinggalkan saya. Jangan ikuti saya lagi. Artinya, ketika Nabi Khidir membentulkan rumah seorang penduduk yang kikir dan pelit, kemudian Nabi Musa berkomentar mempunyai sangkaan bahwa Nabi Khidir ingin dibayar atas jasa memperbaiki rumahnya. Ini yang kita perlu garis bawahi, bahwa Nabi Musa masih memiliki sifat tomah. Maka perkataan Nabi Musa inilah yang mencuat dan menjadikan Nabi Khidir memutuskan segera berpisah dengan Nabi Musa, jangan mengikuti lagi perjalanan Nabi Khidir dalam rangka menimba ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita garis bawahi bahwa sifat toma adalah sifat yang harus kita buang jauh-jauh dari diri kita. Apalagi kita sebagai orang yang mempunyai ilmu, yang memiliki ilmu. Karena sifat toma akan menghancurkan kredibilitas kita sebagai orang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya, mudah-mudahan dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, sifat toma yang dimiliki Nabi Musa ini mudah-mudahan menjadi gambaran dan pelajaran buat kita. Walaupun kita memiliki ilmu yang terbatas dan hanya sekelumit ilmu yang kita miliki, tapi kita sebagai orang yang bersih dari sifat toma, insya Allah ilmu kita akan lebih bermanfaat lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk buat kita semua, dijauhi dari sifat toma. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.